Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Pembahasan dari observasi ayat-ayat wilayah fil Quran, yaitu memasuki bab kedua, pembahasannya bab ketiga atau pembahasan ketiga. Kali ini atau ayat tabligh dalam pembahasan kali ini memiliki sighah ikhbar, yaitu pemberitahuan masalah yang sangat penting sekali. Dengan apa kita membuktikannya? Jika kita lihat susunan ayat itu di dalam Al-Quran banyak sekali, yaitu penekanan dan juga ada juga yang tidak didahului dengan contoh atau keserupaan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan di sini Al-Fakir akan sedikit bawakan beberapa bukti bahwa ayat tabligh ini sangat penting. Yang pertama, ayat ini atau ayat tabligh ini langsung dimulai dengan panggilan atau khitab, ya ayyuhar rasul, secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kalimat baligh di dalam ayat ini mempunyai kekhususan kandungan sendiri, yaitu seperti pertama, kalimat atau kata baligh tidak terdapat di ayat lain kecuali di ayat yang kita sedang bahas ini, yaitu ayat tabligh ini saja. Yang kedua perlu kita ketahui, yaitu Ar-Raghib di dalam kitabnya Mufradatul Quran mengatakan bahwa kalimat atau kata baligh itu lebih kuat penekanannya dibandingkan kata abligh di dalam atau kosakata bahasa Arab. Kata abligh dalam kosakata bahasa Arab juga digunakan di dalam Al-Quran itu hanya sekali, pada surat At-Taubah ayat 6. Tsumma ablighu ma'mana. Itu bisa dirujuk. Meskipun kata baligh hanya sekali digunakan, tapi dia mempunyai arti berulang-ulang atau tikror, seperti ada penekanan. Sebab di sini sejarah mencatat, yaitu mulai dari awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi yang pertama kali menerima dakwah Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, meskipun belum secara resmi. Yang ketiga, jumlah ayat yaitu wa in lam taf'al fama balaghta risalata, sebagai bukti ketiga tentang pentingnya ayat ini. Nabi Shallallahu Alaihi diperintahkan menyampaikan tugas kerasulan dan kenabiannya yang khusus, sebab konsekuensi jika tidak disampaikan maka sama dengan tidak menyampaikan tugas risalah keseluruhannya atau tidak sempurna tugasnya. Itu poin, itu yang ketiga. Yang keempat, perlu kita ketahui tanda dari pentingnya ayat ini, ayat tabligh ini. Ayat ini mengandung penjagaan ismatullah, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari Nabi, yaitu dari bahaya yang akan mengancam Nabi Sallallahu Alaihi dari mereka yang mempunyai sifat dengki. Dan kandungan ayat ini, ayat tabligh ini memberikan sebuah taklif yang sangat penting, sehingga kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi akan menjadi taruhannya. Sebab itu nanti akan ada reaksi yang serius dari umat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatannya dari segala bahaya. Dan di sini ada pesan yang sangat penting yang perlu kita
ketahui. Pesan apakah dari langit yang sangat penting dalam ayat tabligh ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat penjagaan khusus dan terang-terangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari bahaya apa itu? Masalah apa sehingga wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat? Apakah berkaitan dengan tugas risalah seluruh dakwahnya yang sudah disampaikan terus diulang lagi? Apakah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya sehingga ayat tabligh ada ancaman dan ada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelompok sekitarnya? Kelompok yang mana? Nah, jika kita ingin menjawab pesan atau pertanyaan semua itu, pertama ya, kita harus membuang atau merenungkan, bertadabbur dan berpikir secara jernih tanpa melihat kelompok atau mazhab. Dengan merujuk pada riwayat-riwayat dan tafsir-tafsir serta sejarah yang muktabar. Sekali lagi, tanpa melihat kelompok atau mazhab. Kedua, mengobservasi asbabun nuzul dari ayat tabligh ini dari riwayat dan tafsir yang muktabar, bukan rojmun bil ghaib, sangkaan begitu saja, tebak sana tebak sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ada syaratnya. Kita harus perhitungkan matang-matang. Apa itu? Ya, kita buang sifat ta'assub atau fanatisme kelompok dan mazhab, sehingga akal kita bisa dialiri pemahaman-pemahaman yang jernih. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita pegang kuat-kuat. Poin pertama, ayat dalam pembahasan kita ini yaitu surat Al-Maidah ayat 67 adalah surat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-10 Hijrah, akhir-akhir dari masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdakwah kurang lebih 23 tahun. Itu bisa dirujuk dalam tafsir Al-Manar juz 6 halaman 116. Di situ dijelaskan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini di kitab dijelaskan bahwa maudhu apa, tema apa, atau tugas apa yang belum disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya selama 23 tahun. Selama 23 tahun dari tugas kerasulan dan kenabiannya, tugas apa? Di kitab di sini dijelaskan seperti itu. Apakah tugas penting itu berkaitan dengan sholat? Bukankah kaum muslimin telah melaksanakan sholat selama 20 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah berkaitan dengan puasa? Kita telah ketahui bahwa hukum wajib berpuasa telah diwajibkan setelah hijrah dan telah dilakukan selama 13 tahun lamanya. Apakah berkaitan dengan jihad? Yang kita ketahui bahwa jihad telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Bisa dilihat di dalam kitab sejarah. Apakah berkaitan dengan haji? Jelas tidak. Jika demikian, ada perkara apa yang masih belum terpenuhi dakwah Nabi selama kurun waktu 23 tahun lamanya? Itu poin pertama. Poin kedua, kita harus pegang kuat-kuat. Tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di situ sehingga ada ancaman atau sehingga akan mengancam kenabian
dan kedudukannya beliau sebagai Rasul. Itu poin kedua. Yang poin ketiga yang juga harus kita pegang kuat adalah ada sebagian umat yang akan menolak atau protes dengan keras, sehingga sebagian umat saat itu siap membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ketahui kaum muslimin tidak pernah menolak atau memprotes syariat-syariat yang telah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat, puasa, haji, jihad dan lain-lain. Tapi kenapa pada saat ini ada penjagaan khusus? Jika demikian, di sini ada pembahasan sebuah siasat politik yang bisa mengakibatkan penolakan dan pengingkaran pada taklif tugas terakhir Nabi. Nah, karena itu jika kita buang sifat fanatik kita, fanatisme atau ta'asub, maka kita bisa melihat peta sejarah yang murni, bahwa permasalahan ini berkaitan dengan khilafah, dengan atau wilayah kepemimpinan setelah kenabian. Nah, ini adalah yang harus kita camkan. Nah, ini adalah 3 poin penting yang perlu diperhatikan dan kita garis bawahi benar-benar. Selain itu, ikhwan dan akhwat sekalian, ada juga beberapa hal yang penting yang kita harus renungkan, sehingga masalah wilayah atau kepemimpinan diumumkan di depan umat atau diumumkan di hadapan umat yang jumlahnya begitu banyak sekali. Pesan apa? Tentang apa? Pertama, sejak dakwah dimulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membicarakan ataupun mengumumkan masalah wilayah atau kepemimpinan secara resmi di depan umat, hingga tiba saatnya di akhir dari masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah selesai melakukan haji terakhir. Yang kedua, masalah wilayah ini atau kepemimpinan ini sama pentingnya seperti masalah kenabian dan kerasulan. Kenapa? Untuk keberlanjutan atau maslahat umat di masa akan datang. Dan masalah kepemimpinan atau imamah ini adalah keberlanjutan dari misi kenabian. Hanya saja kenabian telah ditutup atau telah berakhir, dilanjutkan dengan sebuah konsep kepemimpinan. Dan perlu diketahui, masalah khilafah atau kepemimpinan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama beratnya, pentingnya seperti tugas kenabian. Ketiga, kita juga harus merenungkan saat masalah imamah disampaikan di hadapan umat, yaitu di Ghadir Khum, langsung ada penolakan atau protes dari seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu langsung menantang kepada Nabi dan berkata, "Ya Allah, jika ini wilayah atau kepemimpinan ini benar datang darimu ya Allah, maka turunkan kepadaku batu dari langit." Lalu tiba-tiba batu pun jatuh dari langit dan seketika orang itu mati. Nah, itu ada kisah tersendiri yang insya Allah nanti akan diceritakan yang berkenaan dengan ayatnya. Al-Fakir di sini telah menjelaskan, yaitu di pertemuan sebelumnya, bahwa masalah Yahudi dan Nasara bukan menjadi ancaman, meskipun ayat tablik diakhiri dengan sebutan kaum kafir yang tidak akan mendapat petunjuk. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kenapa demikian? Nah, jawabannya seperti ini. Jika ikhwan dan akhwat sekalian merujuk kitab sejarah yang muktabar, masalah orang-orang Yahudi dan Nasara telah selesai pada tahun ke-10 Hijrah. Kabilah-kabilah Yahudi telah diusir seperti Bani Quraidah, Bani Nazir, Bani Qainuqa, dan termasuk juga Yahudi yang ada di Khaybar. Bahkan sejarah mengatakan bahwa seluruh
kaum Yahudi yang tersebar di kawasan Jazirah Arab saat itu telah keluar, dan ada juga memang sebagian yang masuk Islam, dan sebagian yang lain terpaksa pergi dari Jazirah atau pindah ke tempat Jazirah yang lain. Nah, sebab itulah penjagaan atau rasa takut Nabi bukan datang dari mereka kaum-kaum Nasrani dan Yahudi, tetapi dari mereka yang telah masuk Islam, yaitu kaum muslimin sendiri. Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dari umatnya yang akan menentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Tanda lain dari penafsiran ayat tablik yaitu melalui riwayat. Nah, di sini di kitab ini ada nama-nama masyhur di kalangan mazhab-mazhab yang ada, yaitu para perawi yang meriwayatkan ayat tablik berkaitan dengan wilayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Seperti misalkan di sini disebutkan hunaka al-adid minal muhaddithin fi sadril Islam dhahabu ila annal ayat a'lahu nuzilat fi sya'ni amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Wa min haula, dari mereka siapa? Para muhaddithin, perawi dan mufassir seperti Ibn Abbas ar-rawi wal mufassir al-ma'ruf. Ibn Abbas perawi dan mufassir yang terkenal sebagai penulis wahyu yang mana diterima baik di kelompok ahlul bait ataupun ahli sunnah. Lalu yang kedua Jabir bin Abdullah al-Ansari wa huwa syakhsiyah al-ma'rufah wal maqbulah lada jami' at-tawaif al-islamiyah. Siapa yang tidak kenal dengan Jabir bin Abdullah al-Ansari yang terkenal di dunia Islam? Dia pun meriwayatkan tentang ayat tablik ini berkenaan tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Abu Sa'id al-Khudri alladhi yu'addu min kibari sahabatin Nabi. Demikian pula Abu Sa'id al-Khudri yang salah satu dari sahabat Nabi yang terkenal juga meriwayatkan tentang ayat tablik ini berkenaan tentang Imam Ali. Abdullah bin Mas'ud demikian juga. Abu Hurairah ar-rawi al-ma'ruf wal maqbul lada ahli sunnah. Abu Hurairah yang terkenal di kalangan ahli sunnah juga meriwayatkan tentang ayat tablik ini berkenaan tentang Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai imam setelah Nabi SAW, Huzaifah dan lain sebagainya. Nah, wa min bainal mufassirin min ahli sunnah jama'ah dzakaru ar-riwayah al-muta'allaqah bi wilayah Amirul Mukminin, dan di para mufassir ahli sunnah pun mereka menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan tentang wilayah dari Amirul Mukminin Nabi bin Abi Thalib, seperti As-Suyuti di dalam kitabnya Durul Mansur Al-Juz Tsani, juz kedua halaman 298 bisa dirujuk. Abu Hasan Al-Wahid An-Nishaburi juga di dalam kitab Asbabun Nuzul bisa dicek, atau di halaman 150 Syekh Muhammad Abduh di dalam kitabnya Tafsirul Manar juz ke-6 Al-Juz Sadis juz ke-6 halaman 120, Fakhrul Razi di dalam Tafsiril Kabir di dalam kitab Tafsir Kabirnya juga menyebutkan demikian, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi mufassir yang menyebutkan bahwa ayat tablik ini berkenaan tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini saja mungkin yang bisa Fakir sampaikan pada bab ketiga dari observasi ayat-ayat wilayah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.